ahli majelis yang berbahagia. Dalam sebuah hadis dinyatakan anna ba'dul anbiya alaihissalam qala li malakil maut alaihissalam, bahwa salah seorang nabi alaihissalam berkata kepada malaikat maut, amalaka rasulun tuqaddimuhu baina yadayka liyakunan nasu ala hadarin minka. Apakah kamu tidak punya utusan yang engkau utus sebelum kedatanganmu agar orang menjadi waspada, menjadi ingat betul kepada kamu? Ini perkataan seorang nabi kepada malaikat maut. Qala, malaikat maut menjawab, na'am, ya, li wallahi rusulun katsiratun. Ya, demi Allah, aku punya banyak utusan. Wujudnya minal iqlali wal amrodi wasyaibi wal humumi wa taghayyuri sami wal basari, yaitu sakit, penyakit, uban, kesusahan, perubahan pendengaran dan penglihatan. Jadi ini sebetulnya utusan malaikat maut untuk memberi peringatan kepada kita bahwa kita sudah makin dekat kepada ajal, untuk memperbaiki diri. Penyakit umumnya orang makin tua makin rapuh. Lalu yang paling cepat itu uban. Terus perubahan pendengaran dan penglihatan. Rata-rata orang makin tua, pendengarannya makin tumpul, budek, penglihatannya juga tidak lebih, penglihatannya juga makin berkurang. Yang tadinya tidak harus disambung pakai kacamata, lalu disambung pakai kacamata. Bahkan sekarang banyak anak-anak, tidak hanya orang tua. Itu menurut malakul maut, menurut malaikat maut, utusan dia untuk memperingatkan manusia. Nah, makanya malaikat maut melanjutkan penjelasannya kepada Nabi yang bertanya tadi. Fa idza lam yatadzakkar man nazala bi dzalik wa lam yatub fa idza qabatuhu nadaitu alam uqaddim ilaika rasulan ba'da rasulin wa nadhiran ba'da nadhir fa ana rasul alladzi laisa ba'di rasul wa ana nadhir alladzi laisa ba'di nadhir. Ini kelanjutan kata-kata malakul maut. Kalau orang yang telah tertimpa apa yang aku sebutkan tadi tidak ingat dan tidak bertobat, maka ketika aku cabut nyawanya, aku berkata kepadanya, apakah aku belum mendatangkan seorang utusan kepadamu sesudah utusan yang lain? Apakah aku tidak mendatangkan orang yang memberikan peringatan kepadamu sesudah yang lain? Jadi mudahnya malaikat maut ini mengingatkan orang yang akan meninggal. Loh, aku sudah berkali-kali mengingatkan kamu. Aku sudah berkali-kali memberikan peringatan kepadamu. Nah, inilah saya, utusan yang tidak ada lagi utusan sesudahnya. Inilah saya, orang yang memberi peringatan yang tidak ada lagi orang yang akan memberikan peringatan sesudahku. Jadi ini gambaran apa?
hadis yang menceritakan tentang peristiwa yang terjadi sebelum seseorang meninggal. Jadi sebetulnya ketika orang menghadapi kematian itu, Masya Allah, peristiwanya macam-macam banget. Hanya saja karena ini alam gaib, maka yang kita lihat ya yang lahir-lahir saja. Ya itulah seperti orang yang seperti umumnya orang meninggal itu. Tapi sebetulnya Masya Allah, sebelum ini sudah diterangkan, setan yang melu datang, membo-membo mewujudkan diri sebagai orang tuanya, bapaknya, ibunya, sebagai orang-orang yang dikasihinya, yang dikenalnya baik dan seterusnya. Tapi tujuannya adalah untuk menyesatkan manusia. Jadi makanya betul salah seorang ulama menyatakan orang apabila menghayati mendengar cerita tentang orang menghadapi kematian lalu dihayati betul, dia pasti akan mencucurkan air mata karena merasa khawatir pada akhir hayatnya dia naudzubillah diselewengkan imannya. Terus hadis lain menceritakan fama mi yaumin tatlu'u fihi syamsun wala taghrubu illa wa malakul maut yunadi ya abna al-arba'in hadha waktu akhli zat azhanukum hadirah wa a'dha'ukum qawiyah syidad. Ini tidak ada satu hari pun di mana matahari terbit dan terbenam kecuali malakul maut memanggil-manggil. Hei orang-orang yang sudah memasuki usia 40 tahun. Ini waktunya kamu mengambil bekal untuk menghadapi kematian. Azhanukum hadirah, mumpung hatimu masih beres, masih bisa menangkap pelajaran. Sementara wa'adha'ukum qawiyatun syidad, anggota tubuhmu masih kuat, masih perkasa. Nah iya, orang usianya 40 tahun kan sedang sehat-sehatnya. Anak-anak ya sudah tidak, tua banget ya belum. Makanya digambarkan oleh hadis malaikat maut mengatakan adhanukum hadirah, hatimu sedang hadir, siap menerima pelajaran penjelasan. Wa a'dha'ukum qawiyyun syidad, anggota tubuhmu masih kuat, masih perkasa. Nah ya memang sedang kuat-kuatnya sih 40 tahun itu. Ini diperingatkan oleh malaikat maut. Ini saatnya kamu bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Ya sih tidak, ya jadi berarti beramal sebaik-baiknya. Terus ya abna al-khamsin qad dana waqtul akhdi wal hasad.
Hei orang-orang yang berusia 50 tahun, telah dekat waktunya untuk diambil dan dipaneni, diketam, dipaneni. Ya sudah hampir, kalau 50 tahun itu ya sudah lebih mendekati kematian. Wa ya abna as-sittin nasitumul iqab wa ghafaltum an raddil jawab fama lakum min nasir. Nah, peringatan kepada orang 60 tahun lebih keras lagi. Wahai orang-orang yang berusia 60 tahun, kalian lupa akan adanya siksa. Kalian lupa akan jawaban pertanyaan malaikat di kubur. Fama lakum min nasir, maka tidak adalah yang menolong kamu. Kalau kamu lupa bahwa di akhirat ada siksaan, kalau kamu lupa jawab yang harus kamu kemukakan kepada malaikat di kubur, malaikat mungkar nakir di kubur, maka tidak ada lagi yang akan menolongmu. Okay. Ini ya sebetulnya hampir sama saja, hanya redaksinya ceritanya yang berbeda, cara menyampaikannya yang berbeda. Waruwiya anna malakal maut dakhala ala Dawud alaihi salam. Diceritakan bahwa malaikat maut itu mendatangi Nabiullah Dawud alaihissalam. Dan Nabi Dawud kan belum kenal. Maka faqala man anta. Beliau bertanya, "Lu kamu siapa? Masuk ke tempat saya." Faqala, maka jawab malaikat maut tadi, "Man la yahabul muluk wa la tamna'u minhul qusur walayak balur rosyah." Saya adalah orang yang tidak pernah takut kepada raja siapapun, dan tidak ada benteng yang bisa menghalangiku masuk, dan orang yang tidak mengenal suap, orang yang tidak bisa disuap. Ini malaikat maut menggambarkan dirinya kepada Nabi Daud. Pertama, orang yang tidak takut kepada riak raja siapapun dia. Nah iya, raja bagaimanapun kalau yang namanya manusia, ya nyawanya dicabut oleh malaikat maut. Rajanya yang malah takut. Jadi ketika ditanya oleh Nabi Daud, jawabannya gitu. Orang yang tidak pernah takut kepada raja siapapun. Terus yang kedua, tidak ada benteng yang bisa menghalangi aku untuk masuk. Lainnya, semua orang dimanapun berada pasti mati. Jadi andainya ada orang yang disimpan di tempat yang tidak bisa ditembus orang, malaikat maut pasti bisa nembus. Makanya beliau jawab pada Nabi Daud, orang yang tidak bisa dihalangi oleh benteng, yang tidak ada benteng yang bisa menghalangi dia masuk. Lalu yang terakhir, wala yaqbalu rosyah, orang yang tidak bisa disuap. Tidak ada orang yang akan meninggal lalu rembukan sama malakul maut. Umpamanya dia orang kaya raya, lalu malakul maut ditawari apa, atau pokoknya ya sudah, kalau sudah saatnya
la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa minta diakhirkan sedikit pun dan tidak pula bisa diajukan sedikit pun. Nah, mendengar jawaban begitu, Nabi Daud segera tahu. Faizan anta malakul maut. Oh, kalau begitu kamu malaikat maut ya? Dijawab, "Naam, iya. Memang saya malakul maut." Terus Nabi Daud mengatakan, "Ataitani walam asta'idda ba'du." Wah, kamu datang kepadaku, saya belum siap-siap. Malakal maut melanjutkan perkataannya, "Ya Daud, aina fulanun qaribuka?" Daud, di mana fulan kerabatmu? Aina fulan jaruka? Di mana si anu tetanggamu? Nabi Daud menjawab, karena kedua orang ini sudah meninggal. Udah mati. Qala, kata malakul maut, amakana laka fiha ula'i ibratun tasta'idda? Apakah tidak ada bagimu dari orang-orang yang meninggal itu pelajaran? Bahasa yang lebih mudah, apakah kamu tidak bisa mengambil pelajaran dari orang-orang yang sudah meninggal itu untuk kamu sendiri siap-siap? Kamu pun akan menghadapinya kan? Nah, jadi orang-orang yang lebih dulu meninggal timbang kamu itu pelajaran bagi kamu.